Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoliva Alvira, BP 1810252039. Saya berasal dari bakteri proteksi B. Pada kesempatan kali ini, saya akan pergi ke pertanaman terong dan juga padi dan akan melihat penyakit bakteri yang ada di tanaman tersebut. Nah, pertama-tama kita akan melihat tanaman padi ini. Penyakit bakteri seperti apa yang menyerang padi ini? Ternyata padi ini terkena penyakit hawar daun, yaitu penyakit yang disebut juga dengan nama kresek, merupakan suatu penyakit tanaman yang disebabkan oleh bakteri dan jamur patogen. Karena padi pada umumnya ditanam di lahan berair, di mana kondisi ini merupakan salah satu kondisi ideal untuk perkembangan bakteri dan cendawan patogen. Maka hal ini menyebabkan tanaman padi sangat rentan terserang penyakit hawar daun. Selanjutnya, kita akan pergi ke pertanaman terong. Nah, di sana itu ada pertanaman terong milik ayah saya. Kebetulan ayah menanam terong dan juga saya akan melihat bakteri apa sih yang ada di sana. Dan kita akan mencoba melihatnya lebih dekat lagi. Itu dia pertanaman terong. Nah, saya sudah masuk ke dalam pertanaman terong dan mencari terong yang terkena serangan bakteri. Masih mencari. Nah, di sini saya melihat dan menemukan tanaman terong yang terkena bakteri Ralstonia solanacearum atau sebelumnya dikenal dengan Pseudomonas solanacearum. Dan di sini terlihat tanamannya itu layu, tetapi tidak layu semua, hanya sebagian dari percabangan tanaman tersebut yang terserang. Dan pada saat dia terserang, dia nantinya akan mati. Dan di sini juga lumayan banyak yang terkena penyakit ini. Ralstonia solanacearum menginfeksi tanaman melalui pelukaan pada organ tanaman, biasanya pada akar atau bagian bawah pangkal batang. Pelukaan tersebut bisa dikarenakan oleh serangan nematoda, hama tanah seperti ulat tanah, luka mekanis karena taju atau alat, bahkan melalui akar yang mati dan membusuk oleh patogen lain yang akan menginfeksi tanaman terong ini. Nah, di sini saya akan mencoba mencabut tanaman terong yang udah mati dan akan melihat bagaimana sih bentuk dari batang tanaman yang terserang bakteri Ralstonia solanacearum ini, dan akan mencoba mematahkan bagian dari bawahnya. Nah, setelah dipatahkan terlihat jaringan pembuluhnya itu udah coklat dan tidak dapat lagi mengalirkan hara dari akar ke tanaman sehingga tanaman menjadi mati. Untuk upaya pencegahan lebih lanjut, yang pertama yaitu hindari terjadinya pelukaan pada bagian tanaman. Di saat mengambil buah hasilnya tersebut, hindari tanaman tersebut akan terkena perlukaan. Selanjutnya, mengurangi pemupukan yang mengandung unsur N yang tinggi, terutama dalam bentuk urea dan nitrat, dan juga gunakan pupuk kandang atau kompos yang sudah benar-benar terdekomposisi dengan maksimal. Selanjutnya, pada akhir 2 musim tanam selalu mengalami layu bakteri, sebaiknya dilakukan rotasi tanaman. Untuk mencegah bakteri yang berkembang pada tanaman padi ini, yaitu bakteri patogen hawar daun, yang pertama membuat dan mengatur saluran irigasi pada lahan tanaman padi. Yang kedua, mengatur jarak tanam dengan tepat sehingga cahaya matahari bisa optimal menyinari sela-sela tanaman. Yang ketiga, menggunakan pupuk yang seimbang NPK dan juga bisa ditambahkan dengan pupuk kalium atau KCl guna menambahkan daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit. Selanjutnya, menerapkan EM4 dan Trichoderma pada lahan serta tanaman padi guna menekan pertumbuhan bakteri jahat. Selanjutnya, menyemprotkan bakteri sistemik atau streptomycin setiap 10 hari sekali untuk mencegah serangan bakteri. Dan yang terakhir, menanam varietas padi yang unggul dan tahan penyakit.
dan semoga petani ini mendapatkan hasil padi yang maksimal. Sekian dari saya tentang bakteri yang ada pada tanaman terong dan juga bakteri pada tanaman padi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.